Hi people, how are you? I hope you're doing well, selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Hari ini tanggal 3 Maret, yang artinya sekitar 6 hari lagi menuju ulang tahun idola aku. Dan pada tahun ini aku memutuskan untuk berbagi sedikit rezeki untuk suatu komunitas yang sekiranya membutuhkan seperti itu, dan harapannya aku bisa membagikan kebahagiaan yang aku miliki, dan kebahagiaan itu tentunya salah satunya bersumber dari idola aku ini. Mungkin kalian sudah baca ya siapa idola itu di judulnya, but yeah, you know who is. Dan kalian pasti udah tahu seberapa sering aku ngomongin tentang dia, seberapa menginspirasinya dia, seberapa I'm crazy about him and everything. Dan tahun ini aku ingin bikin sesuatu yang meaningful gitu, karena dia juga selalu concern, selalu peduli, dan selalu mikirin masalah anak in general. Jadi aku ingin membantu komunitas yang dekat dari rumah aku, walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi aku harap itu bisa bermanfaat gitu. Dan halnya pun basic banget, aku ingin membagikan alat tulis. Dan sebentar, listnya ada: pertama ballpoint, terus pensil, tip X, penghapus, pengserut, stabilo, penggaris, dan juga name tag, keyring gitu. Karena kan kalau dalam community gitu tuh biasanya suka ketukar punya satu sama lain, jadi aku kayak beliin keyring kecil gitu untuk nulis itu punya siapa. Aku harap ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, bisa dijadiin referensi juga kalau misalnya teman-teman ingin melakukan sesuatu, ingin ingin menyalurkan afeksi untuk seseorang yang berada nun jauh di sana, tapi dengan cara yang positif. Jadi sorry banget by the way, ini backgroundnya improper, tapi aku nggak akan terus-terusan melihatkan wajahku karena aku ingin menunjukkan prosesnya aja. Dan nanti aku bakal sharing tentang donation tips, siapa tahu bisa membantu teman-teman untuk memulai memberikan donasi gitu berdasarkan pengalamanku. Oke? So stay tune. By the way, aku sedikit merasa bersalah karena kemarin itu kan aku tanya kebutuhannya apa gitu di komunitas ini. Dan selain alat tulis yang mereka sangat butuhkan, mereka juga membutuhkan laptop gitu dan sepatu siswa gitu. Cuman aku tuh pengen semua anak tuh dapat gitu. Dan kalau misalnya aku memberikan itu, sejujurnya aku belum nyampe ke tahap itu gitu ya. Semoga kedepannya ada rezeki, tapi untuk saat ini belum ada. Jadi kayak aku juga merasa bersalah, but ya udah, kita coba aja, let's try, semoga bisa bermanfaat. Menangis sedikit insecure, tapi ya udah. Dari tumpukan paket ini ada beberapa yang aku beli untuk keperluan donasi. Jadi mari kita unpack dan kita packing ke dalam dus. Ini kardus yang bakal dijadiin packagingnya nanti. Aku pilih warna putih biar nggak terlalu kelihatan apa ya, warna coklat gitu. Terus ini pulpen dan pensilnya. Terus ini name tag keyring yang tadi aku bilang untuk identifikasi nama biar nggak ketukar-tukar. Terus ini penggaris 15 cm biar gampang dibawanya. Terus ini penghapus, pengserut, tip X, dan yang terakhir stabilo. Semoga cukup karena aku kemarin nanyain sih ke adek aku kayak apa sih yang dibutuhin sama anak SMP gitu. Jadi ya semoga walaupun dikit bisa membantu. Kardusnya sudah selesai, tinggal aku isi. Agaknya cukup gak apa, sudah terlatih melipat kardus. Jadi dalam satu box ada satu pensil, pulpen, tip X, stabilo, penghapus, penggaris, name tag, dan juga pengserut. Bodohnya adalah aku miskalkulasi ukurannya. Jadi buat penggaris sama pensilnya
agak kebesaran ya bun, tapi nggak apa, masih bisa aku akalin. Coba ya kita goyang-goyangkan. Agaknya sedikit tidak estetik ya, tapi ya oke lah, selama semuanya masih masuk. Next time pelajaran untuk semuanya, jangan beli dus yang ukurannya mepet. Alhamdulillahnya tetap tertutup, walaupun pensilnya menyembul dikit ya, tapi tetap tertutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Progress. Yes. 내린 빗방울 수보다 사랑해. 몇 번을 변한데도 난 항상 이 자리에서. It's finally done. Tapi belum ditempel ini. Nanti I gotta pick up my little sister from school. So see you later. Bagus ya kakak rutin per bulan. Tempat kan? Hi people. I just woke up about an hour ago and I realized after I rendered the video I haven't shoot for the donation tips video I promised in the beginning of the video. So here I am making it out. I also wrote it on my notes in case I forgot. There are at least 5 tips that I can share with you that I hope that it will be useful in the future for any of you. So let's start with the first one. The first thing bentar pakai bahasa Indonesia aja. Hal pertama yang aku bisa sarankan ke teman-teman, dan ini juga jadi refleksi selalu buat aku, adalah yang pertama, untuk memprioritaskan komunitas di sekitar teman-teman dahulu gitu. Kalau misalnya di sekitar rumah teman-teman ada panti asuhan atau misalnya ada komunitas sosial yang sekiranya bisa dibantu, menurut aku akan sangat bijaksana untuk mendonasikan atau membantu komunitas di sekitar teman-teman dahulu gitu. Terus yang kedua, teman-teman bisa coba reach out tempat-tempat yang belum terlalu well known gitu, karena dengan logika aku, semoga tidak cacat logika ya, ini kayak cuma sharing pengalaman, karena dengan logika aku, kalau tempat yang udah well known biasanya donaturnya juga udah banyak gitu, dan mereka fasilitasnya cukup mumpuni, kemudian juga kegiatan-kegiatannya juga sudah cukup bagus karena pengurusnya juga lebih paying attention karena kan donaturnya banyak gitu ya, balik lagi, jadi dia harus tanggung jawab ke para donatur yang sudah memberikan donasinya gitu. Jadi menurut aku teman-teman bisa cari tempat-tempat yang tidak so well known itu gitu. Teman-teman bisa cari di Google misalnya, di page-page selanjutnya gitu. Jadi bukan hasil pencarian atau search result yang paling atas, tapi bisa yang kayak ke bawah dikit dicari gitu. Walaupun emang PR sih, tapi semoga dengan cara itu kita bisa ngurangin ketimpangan yang ada gitu antara komunitas sosial yang memang sudah well established sama komunitas-komunitas sosial yang masih butuh uluran tangan kita gitu. Ketiga, I think it's wise to contact the person in charge there first. Menurut aku akan cukup bijaksana kalau misalnya kita hubungi dulu contact personnya untuk menanyakan kebutuhan apa yang lagi dibutuhkan. Soalnya aku pernah punya pengalaman yang cukup dapat dijadikan pelajaran tentang hal ini gitu. Jadi waktu itu aku ingin berbagi pakaian, tapi ternyata di komunitas sosial tersebut sudah banyak pakaian gitu, yang mereka butuhkan adalah alat-alat lainnya, dan akhirnya dari situ aku memastikan diri aku sendiri sebagai refleksi introspeksi, aku harus kontak dulu orang yang bertanggung jawab di sana untuk menanyakan butuhnya apa atau kebutuhan di sana butuhnya apa, sekitar di range 1-2 bulan tersebut gitu. Aduh, semoga tadi nggak belibet ya kalimatnya. Ayo bangun, wake up gitu. Jadi biar lebih tepat sasaran aja dan berguna gitu barang atau hal yang didonasikannya untuk mereka. So far dari pengalaman aku, kebutuhannya beda-beda
dan itu juga bergantung dan komunitas apa yang kita berikan. Kalau misalnya panti asuhan pun ada panti asuhan yang mengurus bayi, ada panti asuhan yang mengurus orang-orang yang remaja hingga dewasa awal gitu. Kalau misalnya bayi kebutuhannya pun beda, lebih kayak bedong, popok, terus susu formula gitu. Cuman kalau misalnya yang SMP SMA penghuninya itu biasanya butuhnya alat tulis gitu, terus makanan gitu, beras, karena kan di umur pubertas tuh kadang-kadang nafsu makan lagi naik banget gitu. Jadi mereka cukup membutuhkan itu gitu. Jadi pastikan aja untuk telepon dulu, bukan pastikan, maksudnya aku sarankan untuk telepon dulu dan cari tahu teman-teman ini sedang butuh apa gitu. Yang keempat, ini juga tergantung preferensi dari teman-teman. It's up to you. Ini aku hanya menyarankan aja karena aku pribadi lebih suka memberikan dalam bentuk barang gitu. Jadi menurut aku itu lebih everlasting, lebih long lasting, dan lebih apa ya, lebih kayak aku tahu nih aku ngasih dalam bentuk barang yang bisa kepake 1 atau 2 bulan ke depan atau bahkan hingga 3 bulan ke depan. Jadi lebih tenang aja gitu, karena takutnya kalau misalnya ngasih dalam bentuk uang, mereka harus effort lagi nyari ini, nyari itu gitu. Walaupun sebenarnya uang tuh lebih fleksibel kan, sifatnya gitu, bisa dibeliin sesuatu barang yang emang mereka butuhin banget gitu. Cuman kalau aku so far ya suka juga dalam bentuk uang, cuman lebih prefer dalam bentuk barang biar lebih biar lebih langsung kepake lah gitu, dan kita tahu oh ya itu barang gitu, dalam bentuk barang. Yang kelima, ini sangat bergantung dengan kebutuhan dan konteks teman-teman berdonasi itu untuk apa. Tapi menurut aku teman-teman bisa hati-hati dalam mengambil dokumentasi. Ini hal tentang dokumentasi pun aku baru pelajari, bukan baru pelajari, aku baru terinsight saat belajar psikologi, dan dosen aku sangat mewanti-wanti untuk make sure ada consent untuk melakukan dokumentasi gitu. Dan aku sendiri sejak itu jadi mikir kalau misalnya oh iya ya, dokumentasi juga harus berdasarkan consent dari teman-teman komunitas sosial itu sendiri gitu. Pastikan mereka sudah oke untuk difoto dan lain-lain, sudah minta izin juga. Dan kalau bisa tidak usah terlalu misalnya close up atau misalnya terlalu mengekspos wajah-wajah anak-anak atau remaja-remaja yang ada di sana gitu. Jadi dari situ aku lebih hati-hati aja sih dalam dokumentasi, bahkan kayak aku hampir enggak dokumentasi yang sampai ada mukanya atau gimana. Dan di masa lalu juga ada pengalaman yang kurang enak juga gitu bagi aku ketika aku memberikan sedikit rezeki aku. Waktu itu ibunya menanyakan mau didoain apa kayak gitu. Jadi kesannya ketika kita memberikan sesuatu harus dibalas dengan doa balik gitu, dan itu cukup membuat tidak nyaman dan tidak enak. Jadi mungkin bisa dijadiin pelajaran juga buat teman-teman kalau misalnya ya berhati-hati aja dalam dokumentasi dan dalam menyampaikannya gitu. Oh ya, satu lagi, hampir lupa aku. Ini nggak ada di catatan tapi aku baru terinsight tadi. Just donate. Aku nggak tahu gimana cara merangkai kata-katanya, tapi menurut aku teman-teman bisa donasi aja, tidak memandang nominalnya berapa, karena mungkin bagi kita cuma segini, aduh baru punya segini, aduh baru kecil gitu, aduh baru dikit. Tapi bagi teman-teman yang mendapatkan itu merupakan hal yang besar gitu. Jadi menurut aku teman-teman bisa just donate dan hesitate to donate. Teman-teman bisa langsung membagikan rezeki yang teman-teman punya aja, karena kita nggak pernah tahu se-impactful apa hal kecil yang kita lakuin gitu. Itu penting banget buat dicatat. Aku kan terbiasanya memberikan dalam bentuk uang ya, dengan pikiran oh ya lebih fleksibel gitu, tapi akhir-akhir ini mikir aduh sepertinya lebih baik dalam bentuk barang. Dan since it's Simon Dominic's birthday, aku pengen ngeluarin effort lebih gede gitu untuk itu. Jadi selama aku ngepack alat tulisnya satu-satu yang merupakan sebuah experience yang healing juga gitu, lebih bisa membantu kondisi mental aku juga mikir gitu kayak oh ya udahlah, yang sekarang aku punya segini dulu, siapa tahu semoga kedepannya dapat rezeki lagi lebih banyak, bisa donasi lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan bisa lebih berimpact lebih besar gitu. Tapi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk donasi, kayak leave that insecurities behind. Menangis sedikit insecure, tapi ya udah nggak apa-apa.
just donate. Aku udah kayak campaign tapi kayak donate, okay? Gitu. So thank you so much for watching. Simon Dominic is turning 39 this year, international age. I hope he's living well. After this, I think I'm going to insert a Pyeonji, you know Pyeonji, a letter for him. I wrote a lot of writings, I would say letters or poems for him, but I'm not going to include it all because it's embarrassing. So I'm just going to write a new piece for him. So please do wish my idol a happy birthday. Okay, that's all. I hope you have a blast. I hope you will have a happy day, a bright future, and blessed life ahead. Bye, everyone. Love you. Blooper. Cookie 영상 있어요. Aku baru selama tadi aku bikin. Aku kenapa ya selalu tertarik? Maksudnya idola aku kayak mereka tuh suka donasi yang ya tentunya skillnya beda dan jor-joran ya bun. Kayak misalnya Hanbin dia suka banget donasi, dan aku suka juga kalau fokus donasinya tuh dia ke arah women gitu kan. Terus Hoshi dia suka donasi ke neighborhood, maksudnya ke kota tempat dia tinggal sampai dia dapat award kalau nggak salah waktu itu. Terus kayak Simon Dominic, he's very concerned about children. Terus juga kalau misalnya donasi kayak jor-joran, flexing, donation flags, kibu flags gitu kan. Terus aku kayak dari tadi baru gitu kayak wow, mereka semua memiliki persamaan. Apalah, aku mendapatkan so many good energy dari mereka. Terus kata teman-teman kayak Simon Dominic ngasih good energy apa good chaos, Din? Chaos sih sebenarnya. Pengakuan dosa dulu ya di hadapan subscriber aku. Dosa sih sebenarnya. Dosa chaos. Kenapa tiba-tiba dosa? Ini adalah alasan mengapa kita tidak syuting saat baru bangun. Ini jam berapa ya? 8.34. Can you see? Ini jam 8.34. Dan aku kayak masih setengah di alam mimpi. So, yeah. Bye. This is really the end. So, support Simon Dominic. I love Simon Dominic so much. Goodbye. Kayak sampai my family is so done with me, I think, because every day, every hour, probably I say, Simon Dominic. Wherever I got something bad or good, Simon Dominic. So yeah, bye everyone. Sarang, love you.